Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifan Kamatikan Ivansyah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kode igniter, tapi sebelumnya kita masuk ke dalam view-nya dulu ya di browser. Kemudian kita klik fakultas, misalnya Teknik Informatika. Oke, kemudian kita isi di sini tambah dosen, ID dosennya terserah ya, misalnya 10 ya. Kemudian kita isi terserah NISN-nya kita isi Gerald Prakasa, isi laki-laki, program studinya Teknik Informatika, alamatnya dan dunia, emailnya misalnya terserah ya. Kita simpan, data berhasil disimpan ya, kita tutup. Nah, di sini sudah ada data Gerald Prakasa ya. Kemudian bisa kita edit misalnya kita ganti NIM-nya jadi 2 gitu ya. Terus kita simpan lagi, data berhasil disimpan, berubah ya NIM-nya ya. Kemudian kita hapus, data akan dihapus, oke. Data berhasil dihapus. Nah, hilang ya datanya. Jadi seperti itu dalam kode igniternya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam codingannya. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah operate dulu ya di view-nya. Nah, jadi di view itu adalah tampilan dari operate itu sendiri. Nah, ini ada style ya. Kita langsung masuk ke bodinya aja. Nah, di body ini ya ada tulisan operate seperti biasa. Home, testimoni, future. Nah, kita masuk ke dalam ini, ke dalam search. Bukan, salah. Ke dalam datanya ya. Datanya mana? Bentar. Kita masuk ke dalam datanya dulu. Nah, ini ya. Nah, di data ini, bentar, kita lihat operate views-nya dulu. Ya, preview. Nah, jadi testimoni disable ya biasa ya. Terus ada drop down. Ya ini yang milih tadi tuh ya. Yang ke bawah tadi itu ada NAF alumni di sini 2018 2017. Ya, seperti biasa sih. Teknik informatika, sistem komputer menggunakan drop down. Ini di view ya, view operate-nya. Ini mungkin search, ada button search gitu ya. Terus di sini, nah di sini ada fungsi. Di sini ada fungsi NAV alumni, NAV TI, NAV home. Nah, fungsinya apa sih NAV itu? Jadi ketika klik, yaitu yaitu sebelum ke browser. Jadi ketika kita klik gitu ya, ketika load itu berarti dia udah masuk ke dalam tampilan tersebut. Nah, misalnya contoh kita ambil nav TI gitu ya, nav TI. Di sini ada PHP, Ecobus, URL, index, PHP, oprek, get, dosen page. Itu artinya loads-nya itu dia menampilkan base URL yaitu adalah index PHP, oprek, get, dosen page. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu fungsinya. Kemudian kita masuk ke dalam controller. Nah, tadi sudah disebutkan ya, tadi ada get home, ya ada get home, kemudian ada get testimoni, get alumni, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya mana tadi ya? Kita kembali lagi sebentar. Ya get home, get testimoni page, alumni page, get dosen page. Nah, ketika di sini yaitu mengakses ya. Jadi membuat fungsi baru yang di controller ini. Jadi misalnya get home, di slot dia tuh ke view home. Jadi controller dengan view itu ada saling keterkaitan. Nah, tapi untuk controller itu adalah fungsinya, fungsi untuk menampilkan tampilan page yang di codingan view, yang di code source code view seperti itu. Jadi ada testimoni sama home. Kemudian kita masuk ke dalam public function get list testimoni. Sini ada list, kita buat variabel ya, buat variabel seperti biasa. Kita buat this testimoni model get list testimoni, jadi mengarah ke get testimoni ya. Nah, echo json encode ini seperti array gitu ya, tapi itu untuk menjembatani antara user dengan database. Jadi ada hubungan seperti itu.
Jadi seperti jembatan gitu ya untuk Echo JSON Records itu bisa terhubung dengan user bisa terhubung dengan database, tapi dalam artian tidak bisa mengakses database, hanya terhubung saja dengan data yang ada di database. Kemudian ya get alumni page ya, dia mengakses view alumni di slotnya. Kemudian public function get list alumni, dia mengakses variabel ya, variabel list alumni, get alumni list alumni. Kemudian kembali lagi echo JSON encode list alumni. Kemudian get list program studi yang tadi sudah ditampilkan di awal, ada teknik informatika, sistem informasi, dan lain-lain. Itu membuat variabel seperti biasa ya, list program studi. Kemudian kita akses get list program studinya. Jadi ini tuh mengakses fungsi itu sendiri gitu. Nah, terus habis itu membuat ini ya, membuat jembatannya gitu ya antara user dengan ini. Nah, kemudian add new alumni. Nah, di sini add new alumni. Nah, add new alumni di sini membuat variabel alumni sama dengan variabel post gitu ya. Nah, jadi add new alumni ini fungsinya untuk menambah alumni gitu ya. Fungsinya untuk menambah alumni. Terus kita buat status variabel simpan gitu ya. Alumni model insert new alumni alumni. Jadi intinya fungsi ini tuh untuk menyimpan. Nah, jika tersimpan, nah kita buat kondisi di sini status simpan sama dengan satu. Nah, jika simpan maka alumni model get alumni by name. Jadi ini tuh seperti mungkin edit data gitu ya, edit data, add new alumni ini edit data. Jadi get by alumni name gitu ya misalnya ya. Terus habis itu get jumlah datanya apa. Ya, rest ini ya tadi itu status simpan alumni alumni NB data ya. Jadi eh, ini kondisi yang ini ya, kondisi mungkin tidak tersimpan gitu ya. Cuman mengakses ya, cuman mengakses aja, cuman diaksesnya aja. Terus kemudian ada yang namanya simpan data. Nah, di mana simpan data? Ya dia tuh menyimpan data ya, menyimpan data data yang sudah tadi diedit itu kembali disimpan gitu. Nah, makanya kita buat di sini itu variabel name dummy ya, name dummy gitu, expose. Kemudian jika name dummy, nah kan jika di name dummy sama dengan ada kondisi gitu ya, status simpan this alumni model insert new alumni. Jadi insert new alumni itu edit tadi itu ya. Terus kemudian jika berhasil sama dengan satu, maka alumni this alumni model get alumni by name. Jadi mengakses NIM-nya gitu ya, misalnya yang diakses adalah NIM-nya gitu. Nah, jika NIM ada, jika variabel NIM ada, nah kita buat kondisi yang lain ya. Tadi jika kondisinya tersimpan gitu. Jika kondisinya sudah disimpan. Nah, ketika dia tidak tersimpan, maka kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Terus habis itu kita ke NB data list alumni model get jumlah data. Nah, dia mengakses ini ya, jumlah data, fungsi get jumlah data ini diakses ya. Akses. Kemudian sama ya seperti tadi mungkin. Nah, ini adalah fungsi hapus. Di mana fungsi hapus ini kita menghapus uh, data yang ingin dihapus gitu ya. Jadi buat status hapus, kita buat hapus alumni gitu ya dengan variabel yang dihapus adalah name gitu. Nah, kemudian seperti tadi ya, menjembatani antara user dengan database. Kemudian get alumni by name ya seperti biasa, mengambil mengambil data name gitu, mengambil data name. Kemudian ada get dosen page, guys, get dosen page ya. Ini sama ya, dia tuh membuat fungsi, tapi dia loadnya ke view ya. Jadi kita membuat fungsi aja, nanti ngelotnya dia kembali ke view. Nah, setelah itu add new dosen. Nah, add new dosen ini sama seperti tadi ya. Add new dosen itu artinya dia itu mengedit data, kemudian kemudian disimpan kembali kan,
mengedit data kemudian disimpan kembali. Kemudian adalah public function simpan data dosen. Ya sama seperti tadi itu menyimpan data dosen ya. Mungkin hanya beda nama fungsinya aja, tapi intinya sebenarnya sama ya. Intinya sebenarnya sama. Nah, kemudian kita ke ini ya. Ini coba. Ini yang untuk database-nya ya. Jadi mungkin untuk jadi tadi ada view, ada controllernya ya. Terus habis itu baiklah, kemudian kita ke program studi model ya. Nah, di mana program studi model ini itu yang tadi ya. Jadi membuat PHP if define database ya. Ini database-nya. Kemudian kelas program studi model ya, kita buat kelas, kita buat function select from program studi. Nah, jadi dia tuh mengakses SQL yang ada di program studi gitu ya. Mengakses SQL-nya itu apa sih? Jadi dari program studi yang kita akses gitu kan. Kemudian DB ya, query SQL ini database. Kemudian kita return dalam bentuk array itu. Mungkin itu ya untuk program studi tadi itu ya. Eh, Kemudian kita ke model ini, model ya. Ini sama aja seperti tadi sih sebenarnya. Kemudian ke ya alumni juga sama sebenarnya. Kemudian kita ke ini ya, ke mana? Ke view dosen. Nah, di mana view dosen itu tadi ya yang kita isi tadi itu. Nah, di mana kita menggunakan fungsi button. Menggunakan fungsi button. Kemudian di dalam button, di dalam konten, nah kita bisa mengisi ID dosen, NISDN, nama, gender, program studi, alamat, email, action. Nah, kita menggunakan tabel ya, menggunakan tabel ditutup dengan div. Jadi ini tuh seperti modal gitu ya, seperti modal yang berfungsi untuk mengisi data-data ini gitu ya. Nah, itu. Jadi kurang lebih oh ya kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ya modal formnya ya, modal formnya. Tapi sepertinya maaf saya salah. Ini yang untuk mengisi modalnya ya. Mengisi modalnya ini untuk menampilkan saja gitu, menampilkan saja. Nah, untuk mengisi modalnya ini menggunakan modal ya. Ya, mohon maaf tadi saya salah menjelaskan. Jadi seperti di sini ada nama, ini CDN, nama, gender, program studi, alamat, email, dan diakhiri dengan modal footer ya, tutup gitu ya. Jadi setelah kita mengisi datanya bisa kita tutup atau simpan, bisa juga kita close. Ini mungkin function ininya ya, function untuk hapus editnya. Nah, jadi ketika kita menggunakan looping di sini, nah kita bisa menghapus karena tadi datanya sudah tersimpan banyak, kita menggunakan ini ya, panjang list dosennya itu ada berapa sih yang kesimpan. Nah, jadi kita menggunakan looping for gitu, biar datanya yang sudah disimpan bisa seakan-akan data apa yang mau kita hapus, data kelima atau data keenam gitu ya. Kita hapus atau kita edit gitu. Nah, di sini menggunakan functionnya seperti biasa, list dosen i yang keberapa gitu kan, data yang keberapa yang mau kita hapus atau yang kita edit. Nah, kemudian jika kita ingin menambah, nah ini ya, jadi i-nya ditambah satu gitu, apa namanya, dosen up. Jadi ketika kita sudah menambah, maka menggunakan function seperti ini. List dosen, ID dosennya apa, NSDN-nya apa, namanya apa gitu ya, kita tambah gitu ya. Nah, jika salah, kita draw gitu, false gitu ya. Itu. Kemudian itu ya mungkin untuk nama dan untuk edit dan hapus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kode igniter.
Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.